Selamat sore Pak Yu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Maria Fusina Natania dari kelas 9C nomor presentasi 17. Kali ini saya akan membahas tentang materi P3K, khususnya pada penanganan untuk luka terbuka. Saat kita terluka, kita mungkin ingin segera membaliknya. Namun, hanya mengoleskan plaster pada berbagai jenis luka saja tidak cukup untuk mengobatinya. Kita harus memahami cara merawat luka yang benar agar tidak terinfeksi atau menyebabkan kerusakan jaringan sehingga mencegah timbulnya bekas luka yang sulit dihilangkan. Luka-luka yang kita timbulkan atau dapatkan tidak semuanya sama jika dilihat dari cara penanganannya dan juga bentuk lukanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berbagai jenis luka terbuka dan bagaimana cara penanganannya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih pengertian dari P3K. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari tenaga kesehatan seperti dokter atau paramedik. Secara umum, kita dapat menangani luka-luka yang terbuka dengan cara: yang pertama, pastikan daerah luka itu terlihat. Yang kedua, bersihkan daerah sekitar luka. Yang ketiga, kontrol pendarahan bila ada. Yang keempat, jika kontaminasi lanjut. Yang kelima, beri penutup luka dan balut. Yang keenam, baringkan penderita bila kehilangan banyak darah dan lukanya cukup parah. Yang ketujuh, tenangkan penderita. Yang kedelapan, atasi syok bila ada. Bila perlu perawatan pada posisi syok walau syok belum terjadi. Dan yang terakhir, rujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara mengatasi luka terbuka secara lebih lanjut, kita harus mengenali beberapa jenis luka terbuka yang seringkali dialami. Di sini saya akan mengambil 4 jenis luka saja, yaitu yang pertama, lecet. Lecet dapat timbul karena permukaan kulit terkelupas akibat gesekan benda yang keras atau kasar, atau permukaan bendanya tidak rata. Penanganan khusus yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka dan disinfeksi atau upaya membersihkan mikroorganisme seperti kuman atau virus dari permukaan benda-benda menggunakan bahan-bahan disinfektan. Dan yang kedua, pada luka besar itu tutup luka dengan kasa steril dan bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti tetanus bila perlu atau sesuai dengan keputusan ahli kesehatan. Yang kedua, ada iris atau sayat. Luka iris atau sayat itu berupa luka rapi atau memanjang, lurus dan jaringan di sekitarnya tidak rusak yang diakibatkan oleh benda tajam seperti parang, pisau dan semacamnya. Penanganan khusus dapat dilakukan dengan cara: jika luka pendek dan dangkal, itu dengan cara bersihkan luka dengan antiseptik dan tutup dengan plester, bisa dengan plester kupu-kupu. Plester ini efektif untuk menjaga luka iris tetap tertutup dan tidak digunakan untuk menyerap darah maupun mencegah infeksi. Jika luka panjang dan dalam, itu perlu didisinfeksi. Kemudian tutup dengan kasa steril atau sofrato sebelum dibawa ke rumah sakit untuk dijahit. Nah, berikut merupakan bentuk dari plester kupu-kupu, yang merupakan alternatif jahitan jarum dan benang tradisional yang berguna jika lukanya besar, tidak rata, atau mengeluarkan banyak darah. Yang ketiga, ada luka tertusuk. Luka tertusuk ini disebabkan oleh: yang pertama, tusukan benda tajam atau runcing seperti pisau dan menginjak paku dan sebagainya. Yang kedua, benda yang melukai masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, mulut luka sempit namun dalam dan tepi luka terdorong ke dalam luka. Penanganan khusus dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, stabilkan benda yang menancap secara manual. Yang kedua, jangan dicabut. Benda asing yang menancap tidak boleh dicabut. Yang ketiga, bagian yang luka dibuka sehingga terlihat dengan jelas. Yang keempat, kendalikan pendarahan. Hati-hati jangan sampai menekan benda yang menancap, dan sebagainya. Adapun juga stabilkan benda asing tersebut dengan menggunakan penutup luka tebal atau berbagai variasi. Misalnya pembalut donat, pembalut gulung, dan lain-lainnya. Rawat syok bila ada, jika pasien tetap tenang dan istirahat. Dan terakhir, rujuk ke fasilitas kesehatan. Yang terakhir, ada luka robek. Luka robek merupakan luka yang garis tepinya tidak teratur dan jaringan di sekitarnya mengalami kerusakan.
Ciri-ciri dari luka robek ini adalah tepi dari luka ini tidak beraturan. Umumnya luka ini akibat tumbukan dengan benda yang relatif tumpul. Penanganan khusus yang dapat dilakukan adalah yang pertama, disinfeksi dan balut tekan untuk dibawa ke rumah sakit agar dicek oleh dokter yang lebih berpengalaman daripada kita. Nah, ini merupakan balut tekan. Tindakan balut tekan adalah pencegahan awal agar kondisi tidak semakin memburuk. Jika pendarahan sudah lebih baik, langsung segera bersihkan luka dan tutup luka dengan memberikan antiseptik juga. Nah, cara membalut tekan itu dengan cara yang pertama, gunakan sarung tangan steril. Yang kedua, angkat bagian tubuh yang mengalami luka. Jika ada pembekuan darah yang menutup luka, jangan diangkat. Dan jika ada benda asing yang menekat atau menancap pada luka, jangan diangkat. Ketiga, ada identifikasi sumber pendarahan pada arteri, vena, atau kapiler. Yang keempat, lakukan penekanan langsung dengan permukaan volar telapak tangan atau telapak tangan menggunakan kasa steril dengan ketebalan yang cukup seperti 5-10 lapis tergantung keparahan luka selama 5-10 menit. Dan yang kelima, apabila pendarahan tidak terhenti, lakukan pemasangan balut tekan dengan cara menggunakan kasa yang tebal pada luka dan dibalut dengan verband elastis dengan tekanan yang cukup. Dan dengan cara tekanan yang diberikan harus cukup untuk menghentikan pendarahan tanpa mengganggu aliran darah. Sekian materi dari saya, terima kasih.